Kalau hanya buku-buku dibaca kita tidak halah, percuma malah peteng itu nanti. Karena apa? Kita harus tahu. Oh iya, kita harus tahu lapangannya seperti apa, kita menantingnya seperti apa, kita cocokkan dengan bini sepuh seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam milenial ngaji budaya. Nah dulur-dulur Etnik TV, subscriber Etnik TV dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah ada di ujung di titik penghabisan untuk menyampaikan puasa Ramadan. Dan alhamdulillah semoga saja di akhir-akhir ini, di akhir-akhir Ramadan ini, kita semakin bagus lagi di dalam hal ikhtiar dan berdoa kita. Dan semoga saja pandemi ini segera berakhir. Dulur-dulur TV, yang jelas saya sangat amat berbahagia sekali. Karena kenapa? Beberapa pusaka ageman saya special edition sudah saya babar ya. Kemarin ada yang pertama itu ada Mageti, terus yang kedua kalinya ada HB, dan untuk yang ketiga kali ini di sini saya akan membabar lagi Brojoguno. Dulur-dulur TV, yang jelas tentang edukasi masalah Brojoguno, tetapi saya mencoba untuk sarasian dengan teman-teman yang lain, dengan bini sepuh juga, bahwasanya memang Brojoguno itu adalah salah nama dari empu, bukan kok pusakanya sebenarnya itu bukan, tetapi ya juga simpang siur. Ada yang juga mengatakan itu adalah nama dari pusaka. Tetapi dulur-dulur TV, yang jelas di era tersebut itu memang ada beberapa pusaka yang bagus, mulai dari garap, terus dari bahan hingga ibaratnya itu wajahnya sangat amat bagus, dan ketika kita melihat pusakanya indah. Nah, sebenarnya mendapatkan pusaka Brojoguno itu tidaklah mudah, apalagi kita benar-benar mengerti tentang pusakanya. Itu sulit sekali, sangat amat sulit sekali. Bahkan dulu TV, yang namanya kita ini belajar tentang Tosanaji, ingat loh ya, tidak gampang untuk melampaui kita bisa sarasen sama bini sepuh ataupun hal yang lain, itu tidak mudah. Makanya untuk penutup di bulan Ramadan ini, dulur-dulur TV, ini yang saya ingin babar yaitu adalah pusaka Brojoguno. Tetapi ini hanya literaturnya saja, karena saya juga kalau untuk menjamin ini adalah asli dari Brojoguno sendiri, saya juga kurang sarujuk. Tetapi saya suka dengan langgamnya. Jadi seperti itu, saya suka dengan langgamnya. Toh misalkan ini adalah salah satunya dari Empu Trabrojo, ya alhamdulillah kan gitu. Dan ini sudah lama saya dapatkan, tetapi yaitu ini karena special edition Ramadan. Tapi nanti akan kembali saya yang agak berbau wingit itu ketika nanti sehabis Ramadan. Jadi seperti itu. Makanya ini saya tutup dengan pusaka Brojoguno. Dan dulur-dulur TV, ini sebelum kita ke pusakanya ya, jadi ini sarasian dulu. Kita mengenal Tosanaji itu tidaklah mudah, tidaklah gampang, dan butuh jam terbang dulur-dulur TV. Jadi tidak seperti yang jenengan bayangkan langsung bisa gitu. Yo. Saya di dunia Tosanaji jujur habis banyak.
apakah saya pernah ditipu? Walah, itu sudah sering saya bilang di channel yang lain khususnya, karena kan menginterview saya pribadi kan. Lah, saya juga dulu awal-awal juga ibaratnya ya apa, sering sekali ya karena memang ranah untuk kita mengerti tentang salah satunya literatur, pakem dan sebagainya itu tidak mudah toh. Yaitu ilmu keris itu adalah ilmu yang sinengker. Tidak sembarangan orang bisa menuju ke ranah hal yang memang tahu, oh ini di sini itu tidak semua orang lah ibaratnya. Bahkan dulu TV saya pun dia juga, makanya gimana ya sebenarnya dulu TV banyak sekali subscriber itu tanya, Gus ini pusakanya ini gimana, ternyata ya pusaka-pusakanan, padahal di situ katanya ada yang tinggal, katanya yang ada pemaharan dan sebagainya. Nah itulah lemahnya ketika kita baru pertama mengetahui tentang Pusaka Haji, lalu kita di situ ibaratnya masalah edukasi, masalah sarasian kita tidak tahu dengan siapa. Dan dulu-dulunya itu pesan saya, panjenengan ketika mendapatkan sosok itu carilah yang sesuai. Oh ini sesuai karena aku, jadi seperti itu. Oh ini sesuai, ini cocok dengan aku. Oh ini orang ini bisa mengedukasi aku, jadi seperti itu. Carilah itu. Kalau nanti panjenengan sudah bisa menemukan titik tersebut, itu nanti akan mudah panjenengan ibaratnya kita menggemari suatu Pusaka Haji. Dan ini contoh dulu. Saya prihatin sebenarnya ketika ada beberapa teman juga itu yang sekiranya muluk-muluk belajar, pengen tahu belajar itu dengan literatur buku. Jadi seperti itu. Literatur buku ibaratnya terus disinau, dibaca, enggak masalah, itu bagus. Tetapi kita juga harus menyesuaikan seberapa banyak kita punya pusaka, seberapa banyak kita menanting pusaka, seberapa banyak kita bisa sarasian terhadap senior-seniornya. Kalau hanya buku-buku dibaca kita tidak halah, percuma malah peteng itu nanti. Karena kita harus tahu, kita harus tahu lapangannya seperti apa, kita menantingnya seperti apa, kita cocokkan dengan bini sepuh seperti apa. Jadi tidak muluk-muluk seperti buku. Lah ini saya mempunyai beberapa buku ini ya, cuman saya buat acuan ketika ada beberapa dapur kan banyak. Jadi seperti itu. Dapur kan banyak, ketika saya ini kok ada dapur unik, sekiranya saya buka bukunya. Karena ada buku nom-noman, juga ada yang ibaratnya ada yang memang sudah buku yang sepuh, jadi seperti itu. Jadi ini hanya sebagai saya acuan saja. Yang ibaratnya yang saya masih lupa, terus saya tahu ternyata dapurnya masuk di ini kayak gitu, itu boleh. Tapi kalau kita muluk-muluk hanya di sini hanya belajar maksudnya hanya mengetahuinya saja dari buku, tidak tahu lapangannya, nanti ya pasti bingung. Dan itu sangat amat saya sayangkan. Soalnya harus diimbangi loh. Semua itu adalah jam terbang. Ketika kita mengenal sebuah pusaka, itu adalah jam terbang. Bahkan ada salah satu bini sepuh itu ibaratnya kita itu harus di dunia Pusaka Haji, jangan kok ibaratnya kita terus hanya dimahari, terus setelah itu sudah kita tidak bisa mengetahui dari sisi esoteri apapun esoteri, itu yang kurang pas. Jadi kita usahakan dulu kalem-kalem. Oh iya, pusaka yang harus dikenali dulu atau yang wajib dimiliki ketika kita mulai menggemari sebuah Pusaka Haji itu apa dulu? Mulai dari brojol. Oh iya, brojol mungkin era Mataram dulu. Kita punya era Mataram. Sambil menabung, kalau era Mataram mungkin mau koleksi lagi era yang Mojopahit. Era Mojopahit itu seperti apa? Terus mungkin brojol lagi yang era nom-noman, HBBB. Terus banyak lagi.
Makanya ada beberapa teman juga yang bertanya, Gus, padahal pusakanya ibaratnya sudah punya pusaka, dia juga bukunya banyak, tetapi ya juga masih bingung ketika mau menangguh. Jadi seperti itu. Karena yang ditahu itu adalah buku. Tidak kita secara real bagaimana kita ibaratnya tahu beneran ya. Oh iya, kalau kita banyak menanting, maksudnya banyak menanting itu seperti apa tuh? Ya kalau misalkan ada sowan ke dalam siapa, kita menanting pusaka, kan lama kelamaan dari situ kan akan alah ternyata seperti ini salah satu ciri Mataram, ini salah satu ciri Tuban, ini salah satunya. Jadi seperti itu. Jadi kita lebih menguasai lagi. Kalau hanya di sini itu hanya ibaratnya kita hanya menguasai materi saja, ya saya yakin panjenengan juga akan kebingungan. Saya akan kebingungan. Nah, ini ada beberapa hal yang bagus. Baru tadi saya mendapatkan WA, ini adalah salah satu orang Jogja, beliau merantau ke Jakarta, beliau mempunyai tinggalan. Beliau mempunyai ada tinggalan terus tapi belum diambil di Jogja. Apakah saya butuh untuk ibaratnya melengkapi itu, saya butuh tilam dan brojol. Nah, itu pertanyaan yang sangat amat bagus sekali. Jadi begini, mungkin yang dulur-dulur NTV juga yang ibaratnya masih belum mengetahui. Dulur-dulur, misalkan panjenengan mempunyai tinggalan, kita lihat dulu saja tinggalannya seperti apa dulu. Terus misalkan di situ, misalkan ya contohnya ada tombak satu, terus ada luk satu. Nah, tetap itu kita rawat karena itu mengingat itu adalah tinggalan. Nah, dulu NTV, otomatis kalau kita sudah merawatnya kan otomatis menggemari kan, sudah mulai menggemari kan. Lah kalau untuk kalau kita sudah mulai menggemari kan otomatis kita juga harus tahu pusaka apa atau yang harus kita miliki yang paling dasar dulu sebelum kita mendapatkan yang lebih tinggalan tersebut. Jadi berarti yang harus dimiliki setelah mungkin tinggalannya, kita mengenal dulu brojol, karena brojol itu adalah nanti yang akan ibaratnya apa ya dulu, yaitu pusaka dasaran yang wajib lah. Brojol terserah filosofinya banyak sekali. Yang penting pusakanya benar dulu pusakanya. Yang penting benar dulu. Jadi tidak asal-asalan gitu loh brojolnya. Jadi tidak asal-asalan hanya pusaka biasa. Nah, kalau sudah berkeluarga, tambahi lagi tilam sari ataupun tilam ubi. Jadi seperti itu. Nah, nanti baru ke ranah jangkung dan selanjutnya. Begini, ini real terjadi. Kalau kita sudah mulai menggemari sebuah tosanaji, saya yakin panjenengan tidak akan ibaratnya hanya puas satu pusaka. Karena kenapa? Dulu NTV. Ini real pengalaman saya pribadi. Bahkan awal-awalnya saya tuh perjalanan saya di tosanaji itu ngalor ngidul ngetan kulon munggah medun. Tidaklah mudah saya ibaratnya menembus di dunia tosanaji, tidaklah mudah. Bahkan teman saya sebenarnya NTV ini adalah salah satu harapan saya dulu NTV dan teman saya yang memang di situ masih lemah di babagan tosanaji. Ayo sarase ya, ayo ngaji budaya tentang tosanaji seperti apa, bab ini dan sebagainya. Makanya awalnya saya itu kurang menguasai tentang esoteri dulu NTV. Ya saya akan terjun di situ. Itu dulu kan saya kurang saya masa bodoh lah dengan esoteri itu. Tetapi ketika ranah saya di sini mulai ternyata kita juga harus belajar yang namanya esoteri. Tetapi ingat dulu NTV, kalau panjenengan itu tidak usah terlalu diburu yang namanya esoteri. Karena kenapa? Ketika sudah pusakanya benar, itu nanti esoteri itu adalah bonus panjenengan. Rawat dan pusaka ini sebaik mungkin, sebagus mungkin, esoteri itu adalah bonus. Bonusnya maksudnya seperti apa? Alhamdulillah, mungkin panjenengan nanti rezeki ini lancar. Terus pekerjaan ini malah gampang. Jadi seperti itu. Jenenge kita itu mau memanjat pohon tetap aja butuh hondo terus ini. Ora mungkin awake dhewe langsung melayu, langsung miber. Jadi seperti itu gak mungkin. Tetap butuh hondo ataupun tangga untuk memanjatnya. Jadi seperti itu. Itu dasaran untuk NTV. Lalu alhamdulillah
memang pusakanya belum diambil Gus, insya Allah nanti lebaran saya mau ambil, soalnya saya juga pengen tahu pusakanya itu seperti apa dulu, bener atau tidak kan gitu. Jadi ketika kita sudah merawatnya yo tenanan, tapi kalau melihat ceritanya beliau itu ya juga itu sudah turun temurun Gus, sudah turun temurun. Dan memang ada beberapa dulur yang tidak mau merawatnya, tapi ada saya niat. Nah itu loh yang saya apresiasi, saya sangat apresiasi ketika kita sudah mulai mengenalnya, ataupun kita sudah mulai ada rasa, itu adalah salah satu tanda. Dan dulur-dulur NTB perlu panjenengan ketahui, ingat loh ya, orang kedatangan tamu yang istimewa itu tidaklah ibaratnya syukur-syukur, pasti pilihan. Maksudnya seperti apa? Pusaka itu adalah, saya ibaratkan itu tadi tamu. Ketika kita mau mendapatkan tamu itu tetap orang-orangnya akan terpilih. Karena kenapa? Pusaka itu yang akan mencari majikannya sendiri. Bukan kok kita itu sebenarnya mencari pusakanya. Itu nanti pusakanya yang akan mencari majikannya. Ya walaupun kita memang benar etikatnya secara pemaharan dan sebagainya, tetapi pusaka itulah nanti yang akan memilih majikannya. Percaya nggak percaya, dulu itu kalau saya ibaratnya memahami pusaka itu tidak ngawur. Memangnya saya ya melalui beberapa tahapan, salah satunya ya dengan doa, ibaratnya saya cocokkan kok mau dengan pemaharnya atau tidak. Kalau memang walaupun di situ maharnya misalkan sudah sesuai ya, terus kalau memangnya tidak mau ya tidak, saya akan lepaskan tidak saya akan. Dan itu apa terjadi? Walah gak kok terjadi, malah sering terjadi seperti itu. Makanya saya tanya dulu, misalkan ada yang tanya, Gus ada hal ini, ada, tetapi ya ibaratnya tak tekoni neng gelem apa kan, gak gelem yo lah yo piye. Nah seperti itu, makanya seperti itu. Jadi saya cocokkan dulu. Makanya dulu-dulunya jadi panjenengan sekali lagi ketika kita di sini di ranah mau mempelajari sebuah tosan haji, jangan sampai panjenengan hanya asal-asalan saja, tetapi carilah literatur yang benar dan tepat untuk panjenengan. Jadi seperti itu, untuk panjenengan khusus. Kita akan kembali lagi ke pusakanya Brojogono Dulur NTB. Nah, ini adalah perabotnya Dulur NTB. Perabotnya ini Gayaman Jogja. Nah, sebenarnya dari perabot kurang sesuai karena apa? Brojogono sendiri itu di era-era di Surakarta kan. Brojogono adalah di Surakarta. Kalau kita memakai perabotnya ini adalah di Gayaman, sebenarnya kurang, di Gayaman Jogja sebenarnya kurang tepat. Ingin gini, nanti kalau misalkan ada mungkin ya ada Gayaman yang lebih bagus lagi, nanti bisa diganti kok. Jadi seperti itu. Toh ini kan nom-noman, tidak sepuh sekali. Saya akan tunjukkan dulu. Nah, ini adalah Brojogono. Brojogono rinciannya? Yang pertama ini adalah gandek, terus pijetan, tikel alis, serawean, terus di sini Dulur NTB ini ada yang namanya dodonya sampai ujung sampai atas dan kelihatan sekali. Terus di sini Dulur NTB kebanyakan Brojogono itu kan kalau yang saya ketahui memang bilahnya besar-besar gitu. Tapi nggak tahu saya menemukannya yang seperti ini. Ini saya menemukannya hal seperti ini. Ukurannya standar, tidak terlalu besar, standar pusaka, dan memang secara garap indah sekali. Secara garap itu memang indah sekali. Dan Dulur NTB kan kebanyakan orang kan benar ketika kita mendapatkan pusaka Brojogono itu memang dari besi bagus, terus bagaimana ngetesnya itu biasanya dengan koin uang. Nah ini sebenarnya sudah saya siapkan Dulur NTB. Ini di sini ada koin uang 500, di sini ini ya coba-coba saja. Saya kan juga ibaratnya
masih penasaran juga apakah iya seperti itu. Katanya kalau misalkan ditancapkan bisa. Jadi seperti itu. Itu adalah karena memang kekuatan dari wojonya ataupun dari kerisnya. Jadi seperti itu. Nah ini dulu-dulu ya, tapi mohon maaf loh ya, ini mohon maaf sebenarnya kurang secara etika memang kurang bagus sebenarnya. Tapi saya sendiri juga penasaran, mungkin dulu juga penasaran loh seperti apa. Kita coba saja. Nah, ini bilangnya dulu ujungnya kita akan coba. Nah, jadi koinnya ketusuk. Ini seperti ini, ketusuk. Karena kenapa? Ini tapi jangan sampai praktekkan loh ya dulu-dulu nanti pusaka panjenengan apalagi pusaka sepuh ya tidak mungkin. Jangan dipraktekkan. Jadi khusus untuk pusaka-pusaka memang tertentu yang di situ wajahnya bagus. Seperti ini. Nah, makanya dulu-dulu pusaka seperti ini itu kebanyakan memang kita nilai secara garap, terus secara keindahan. Jadi seperti itu, memang indah. Nah ini loh, ternyata juga kuat ya. Tapi saya pernah dulu sering TV itu mengetahui juga bahwasanya kalau Brojokuno itu secara garap memang perfect, indah sekali terus TV. Terus mungkin dari tempaan, dari kekuatan bahan itu memang sangat istimewa. Salah satunya yaitu tedas koin. Tedas koin atau apa ini. Jadi bisa untuk ditancapkan dan sebagainya. Memang dari garapnya, dari tempaan itu bagus sebenarnya. Dan itu tidak semuanya pusaka bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu semua pusaka. Makanya Brojokuno itu, dan ingat Brojokuno itu bagi saya sendiri itu adalah Empu Brojokuno. Tapi kalau pusakanya tetap jalak pusakanya tetap jalak lurus. Tapi ya jalak brojo, mungkin seperti itu pengetahuan dasarnya. Soalnya di sini saya sendiri untuk untuk yang namanya Brojokuno sendiri saya memang belum pernah menanting ibaratnya yang benar-benar Brojokuno, yang asli Brojokuno ya belum menanting, karena mengingat juga banyak, pasti kan sedikit, dan ibaratnya ketika ke tangan kolektor itu pun tidak mungkin sembarang orang bisa menantingnya. Saya yakin tidak semua orang bisa menantingnya. Bahkan pusaka saya dulu nanti saya tidak banyak memiliki pusaka, tetapi ya saya tetap ini pusaka suguhan, ini pusaka untuk pribadi. Itu saya ibaratnya saya sendiri kan, tidak semua langsung ketika misalkan ada terus bisa menanting, itu juga tidak. Karena yang namanya ageman bagi saya ya mungkin ya saya dengan pusaka itu sendiri, toh ibaratnya hal yang sangat privasi dan pribadi mengenai tentang pusakanya tersebut. Kecuali kalau memang pusaka suguhan bisa ditanting oleh teman-teman ataupun sedulur yang misalkan yang sowan dan sebagainya, itu adalah salah satu pusaka suguhan di dalam pembabaran saya. Karena saya juga masih ngenger, saya itu masih ngenger kepini sepuh, dan ingat teman-teman, saya ibaratnya belajar kepini sepuh itu ya juga tidak mudah teman-teman. Banyak sekali di situ ya hal-hal yang sangat amat privasi, tidak boleh secara publikasikan secara bebas, itu ya juga ada. Makanya terus TV ibaratnya kalau panjenengan masih bingung terus TV, saya
sarankan panjenengan japri saja lewat pribadi. Tetapi ya begitu loh, saya itu subscriber yo banyak yang bertanya, banyak juga yang ibaratnya tanya dapur, tanya dan sebagainya. Tapi kalau di situ saya ibaratnya bales yo ra kendang yo, saya minta maaf. Nah, karena ya aku yo juga ngladeni gak dijiluru ibaratnya. Karena bagi saya yang terpenting itu adalah kita mau belajar dan kita mulai mengenal dulu ketika memang sebelum mengetahui tentang pusaka yang lebih. Jadi jangan muluk-muluk dulu tengah pusaka, kudu duwe iki, jangan satu-satu dulu. Oh iya brojo, bertahap. Setelah brojo mungkin tilam sehari tilam UPG bagaimana kita tahu ya, browsing tidak masalah, panjenengan browsing tidak masalah, tetapi ya ingat jangan saklek di browsing, karena di dalam browsing sendiri ya mungkin di situ ya itu bukan, ingat itu adalah ya juga orang juga yang memasukkan kan, juga seperti itu, dia sebagai menampung untuk di-share ketika panjenengan mencari sesuatu literatur yang di situ ingin mendapatkan sebuah jawaban. Jadi saya tidak bosan-bosan terus untuk mengingatkan kepada panjenengan, mari ketika panjenengan sudah mendapatkan pusaka, coba panjenengan lihat dulu, panjenengan tanting dulu, panjenengan rasakan dulu. Misalkan panjenengan dulu itu adalah dapatnya dengan pemaharan, dilihat dulu pusakanya. Iki jane pusaka kuwi wis bener tenan apa ora. Jadi seperti itu. Iki pusaka wis sing sesuai karo yang tak pingini apa ora. Jadi seperti itu. Ingat, kalau kita ingin bertanya satu itu jangan hanya cukup satu saja. Jadi juga harus banyak literasi. Bahkan dulu saya sendiri pun ketika sowan ke Pini Sepuh ya tidak hanya 1, 2, 3. Kalau Pini Sepuh itu sudah jelas terus. Kalau Pini Sepuh kan sudah jelas. Ibaratnya pusakanya ya wis mantep tenan, cover ya wis oleh, seperti itu. Otomatis saya pun juga tidak ya kesasarnya sedikit, tipis seperti itu. Rata-rata tetap kula ngenger, ya insya Allah saya juga akan mendapatkan jawabannya. Jadi intinya dulu mari kita tetap lestarikan, kita jaga tinggalan ataupun warisan yang adiluhung ini adalah Tosan Aji ini, kita jaga sebagus mungkin dan kita rawat sebagus mungkin. Dan Tulus TV sekali lagi saya minta maaf ketika memang ada pembabaran yang masih banyak yang kurang, dan mungkin ya panjenengan WA saya balesnya telat dan sebagainya, malah ini sing gak bales, jadi ya saya mohon maaf. Sekali lagi di sini saya juga masih belajar, saya tidak mungkin tidak kok senior itu tidak, karena tujuan saya ya hal yang dulu yang pernah saya alami kalau bisa jangan sampai terulang di era-era milenial seperti ini, era-era yang baru sendiri. Bahkan terus nih subscriber saya itu ada yang SMP, SMA ingin memiliki pusaka. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah sekali. Saya tanya, setiap orang ingin memiliki pusaka saya pasti akan saya tanya masalah wetonnya. Jadi saya tanya masalah wetonnya, ketika saya tanya wetonnya ternyata masih muda-muda, ada yang kelihatan 2000, 2001, 2003, 2005, masih muda-muda sekali. Ya alhamdulillah sangat amat direspon sangat bagus. Ya semoga saja ini nanti bisa menjadi hal yang berdampak bagus bagi kaula milenial, khususnya di era Tosan Aji ini, di bab Tosan Aji ini, dan akhirnya kita benar-benar menjaga warisan budaya kita yang adiluhung ini, yaitu adalah Tosan Aji, khususnya Keris. Mungkin ini saja Tulus TV. Sekali lagi saya minta maaf apabila ada paparan yang sekiranya masih sangat amat jauh. Kita sambung di episode selanjutnya. Rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam milenial ngaji budaya.